Pada kesempatan pagi hari ini, sesuai tema yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu, saya untuk membersamai dengan Bapak Ibu berkenaan dengan kajian keluarga. Sebenarnya ini seandainya yang datang ini suami istri lebih indah, tapi karena tidak semuanya suami istri bisa berangkat, ya ada perwakilan dari suaminya mungkin atau istrinya yang berangkat. Setidak-tidaknya ilmu ini nanti bisa dimanfaatkan oleh kita dalam sebuah rumah tangga itu. Kami hormati, saya mengambil materi ini dari sebuah sumber yang insya Allah baik sekali untuk kita renungkan. Ada beberapa sumber yang kemudian saya gabungkan dan kemudian setelah itu saya tulis, saya catat, dan nanti untuk kita menjadi kajian kita bersama yang kita beri judul Psikologi Wanita dan Lelaki, kejiwaan wanita dan kejiwaan lelaki, dan ini juga nanti akan kita praktekkan atau kemudian kita temukan dalam rumah tangga kita. Karena ini sangat penting sekali ketika kita tahu suami mengetahui bagaimana watak istrinya, istri mengetahui bagaimana watak suaminya. Nanti kalau kita sampai suami dan istrinya kita sampaikan semuanya, tapi kalau tidak sampai berarti mungkin bisa kita sambung. Mudah-mudahan Ibu kalau seandainya nggak rampung ya nanti terbuka, mudah-mudahan di pertemuan yang datang usahakan datang untuk mengetahui bagaimana karakter suaminya dan istrinya. Karena ini berkenaan dengan keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu hormati, apa yang nanti akan saya sampaikan ini kita menggunakan keumuman, bukan kejadian-kejadian yang itu sifatnya pribadi, bukan kejadian yang sifatnya pribadi. Saya nggak seperti itu bisa, tetapi kita menggunakan keumuman laki-laki pada dasarnya seperti itu, keumuman wanita pada dasarnya seperti itu. Jadi kalau nanti jenengan mengatakan saya tidak seperti itu, jenengan berarti tidak menggunakan keumuman. Bisa dipahami ya? Nah ini nanti akan kemudian jenengan paham, kok saya tidak ada di kriteria itu, alhamdulillah kalau tidak ada, atau kemudian ada, alhamdulillah juga begitu. Untuk kita perbaiki bersama-sama. Nah kita akan menyampaikan, saya tulis di sini ada 13 tentang karakter wanita, sifat wanita. Mungkin bisa dioleh-oleh nanti di rumah, bisa dijadikan musyawarah dengan suaminya. Mas, ternyata gitu nanti bisa begitu. Yang kita tulis, yang pertama adalah bahwa wanita ini pada umumnya ya Bu, jadi nanti jangan mengatakan saja nggak apa-apa. Pada umumnya wanita itu adalah orang yang sangat perasa. Sepakat nggak Bu? Wanita itu orangnya perasa, kerosokan banget gitu. Ada masalah gesekan dengan suami, langsung berantasnya panjang. Ini pada umumnya wanita. Makanya ketika kita belajar tentang ini, nanti suami yang sebelah sini ini memang begitu gitu ya. Nah, nanti ketika itu kita jangan kemudian langsung nembak itu. Karena wanita ini perasa, ya ketika ada masalah, mestinya suami kemudian tidak langsung, kemudian dia langsung hantam promo, langsung serang saja, kasihan dia. Karena wanita itu perasaan kuat sekali. Ya, ini wanita. Kemudian yang kedua, wanita ini kalimat ini perlu diterjemahkan. Tapi kita menggunakan wanita itu mudah berdendam. Pengertiannya begini. Wanita ini ketika ada masalah konflik dengan suaminya, itu biasanya dia tidak akan selesai dalam waktu yang sangat cepat. Biasanya dia bertahan dan bersabar dengan kekecewaan mungkin terhadap suaminya. Karena wanita itu menggunakan perasaan. Kalau laki-laki menggunakan akal, atau kita sebut dengan nama logika. Jadi kalau wanita ini ada masalah, dia sabar sekali. Makanya ini saya pesan kepada saya dan ini bapak-bapak itu ya, ketika ada masalah dengan istrinya, itu jangan hindari untuk ber-SMS-an pria.
marah sama istrinya, SMS, nanti jangan kaget kalau istrinya itu nanti akan menyimpan datanya. Satu tahun berikutnya, Mas, kalian ada ya, sampai kalau aku kayak gini kan, nah itu akan disimpan. Hindari gitu. Atau kemudian kalau marah jangan mungkin jangan lewat telepon. Nah, perempuan nanti bisa menyimpan, sekarang ada rekamannya gitu kan, diingatkan kembali. Padahal suami sudah lupa betul. Karena memang ini watak dasarnya wanita seperti itu. Ini yang paling baik bagaimana ketika ada masalah rumah tangga, Bapak Ibu, bahwa ketika ada masalah tersebut, maka sebaiknya seorang laki-laki ketika berhadapan dengan istrinya, itu sebaiknya ketika istrinya marah ya Pak, sebaiknya suami diam. Begitu pula ketika suami marah, istrinya sebaiknya diam. Kita lihat contohnya dalam kisah, dalam sejarah, kita menemukan kisah yang sangat populer. Bagaimana tuh rumah tangganya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikisahkan ada seseorang yang dia diomeli sama istrinya. Dia dimarahi sama istrinya. Enggak betah, maka kemudian dia, ini istri saya itu kurang ajar sama saya ini. Saya adukan saja sama-sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada presiden. Berangkatlah dia ke tempatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Karena kekecewaan terhadap istrinya, maka dia ingin mengadu permasalahan istrinya yang sering marah-marah sama dia. Maka ketika sampai di tempatnya Umar bin Khattab, ketika dia mau mengetuk pintu, apa yang ditemukan? Ternyata Umar bin Khattab sedang dimarahi sama istrinya. Karena ngantuk, tapi kemudian si tinggal lupa dua gitu marahi. Dia pikir gimana ini saya mau mengadu kepada Umar, padahal Umar pun sedang diomeli sama istrinya. Mengurungkan niatnya untuk menemui Umar bin Khattab. Diurungkan sampai suatu hari Umar bin Khattab keluar dari rumahnya dan orang tadi menemui Umar dan bertanya, ya Amirul Mukminin, saya ada masalah keluarga dengan istri saya dimarahi sama istri saya, maka saya mengadu kepada Anda agar Anda bisa membantu saya untuk menyadarkan istri saya. Ternyata ketika saya mengadu pada Anda, saya menemukan Anda sedang dimarahi sama istrinya. Bagaimana ini sebaiknya? Kok Anda diam padahal Anda itu orang yang gagah, perkasa, berwibawa, ditakuti, tapi sama istrinya nggak bisa bicara. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, aku menghargai istriku karena istriku punya jasa yang sangat besar padaku. Dia membesarkan anak-anakku dan dia memasak masakan untuk aku. Itu Pak, jasa dari istri jenengan. Jadi kita bisa melihat seperti ini. Apalagi kalau kita menemukan sekarang di tempat kita itu sangat berbeda. Kalau di negara Arab, insya Allah dari dulu sampai sekarang kayaknya masih sama. Ini wanita, ini dia ditempatkan di tempat yang sangat tersembunyi gitu. Atau kemudian kalau dia di pekerjaan sangat ringan sekali. Kalau di tempat kita kan enggak ya, Bapak Ibu. Istri kita kan ikut bekerja seperti kita. Mestinya kita ini laki-laki menjadi tulang punggung istrinya, tapi ternyata sekarang apa? Istrinya juga menjadi tulang punggung suami, begitu ya. Padahal dalam Islam itu kan yang paling bertanggung jawab memberi nafkah adalah suami. Tapi ternyata sang mantan ibu-ibu luar biasa itu. Jadi kan kita temukan wanita itu yang sebenarnya hanya membantu pekerjaan suami, tapi kenyataannya sekarang banyak kita temukan membantu itu lebih besar daripada kewajiban suami mencari nafkah. Betul nggak? Hasilnya kerjaan istri itu bisa gajinya lebih banyak atau dapatnya lebih banyak daripada suami. Betul nggak Bu? Ada nggak kayak gitu? Ini kenyataan begitu. Ini kan menunjukkan wanita sangat luar biasa. Kalau tadi Umar bin Khattab kepada istrinya, ketika dimarahi karena apa katanya? Istriku adalah wanita yang membesarkan anak-anakku
dan memasak masakan untuk aku. Kalau sekarang apa? Tidak hanya memasak, tidak hanya membesarkan anak, tapi juga membantu untuk kebutuhan keluarga. Jadi sangat luar biasa. Makanya saya selalu mengapresiasi, memberi penghormatan kepada para ibu-ibu dan istri kita juga. Makanya ketika ada seorang ustaz, ya beliau orang Mesir, namanya Dr. Nawir An-Nasir atau Dr. Nasir An-Nawir, Dr. Nawir An-Nasir. Dia seorang dosen di sebuah perguruan tinggi Indonesia atau Libya namanya ya, seingat saya. Itu beliau ketika datang ke Indonesia itu mengucapkan sebuah kalimat kepada teman-teman mahasiswa. Kalimatnya begini: khairun nisa bil alam an-nisa Indonesia. Ahlan an-nisa Indonesia. Ibu kurang bunyi orang muda ya. Khairun nisa bil alam an-nisa Indonesia. Ahlan an-nisa Indonesia. Sebaik-baik wanita di muka bumi adalah wanita Indonesia. Selamat untuk ibu-ibu. Ya udah sebaik-baik wanita di muka bumi adalah wanita Indonesia. Selamat untuk wanita Indonesia. Kenapa dia begitu? Karena beliau kebetulan menikah dengan wanita Indonesia dan tahu wataknya wanita Indonesia seperti apa. Perlu diketahui ibu, wanita Arab itu ketika mau dilamar itu berbeda dengan ibu-ibu. Di antaranya adalah ketika wanita Arab itu ketika mau dilamar itu biasanya mengatakan kata-kata kurang lebih begini: saya mau dilamar Anda, tapi Anda harus memberi mas kawin sekian gram emas, memberi saya sebuah rumah, memberi saya mobil, dan BPKB-nya milik saya. Itu bisa begitu Bapak. Ibu-ibu nggak begitu kan dulu? Saya juga pernah ke Aceh, ada satu bulanan di Aceh, diberi kesempatan untuk yang katanya mengisi pengajian, katanya begitu. Saya satu mobil dengan salah seorang dosen, beliau ngomong sama saya, mengatakan begini, Ustaz, di Aceh ini wanitanya mahal-mahal. Bagaimana toh? Gitu. Katanya gimana toh? Wanita Aceh ini kalau dilamar dia biasanya minta mas kawin. Mas kawin cukup fantastis di antaranya. Ini yang Padang nanti menggunakan tidak. Ibu dari Padang ya? Nah, nanti benar nggak? Tapi ini betul kalau saya begitu. Dia minta berapa? Nah kebetulan ketika itu sedang teleponnya sama salah seorang mahasiswa yang menjadi murid beliau, itu mengatakan, seingat saya ya, ini wanita itu minta, seingat saya kalau ini salah ya sama maaf, meminta 100 gram emas. Jadi saya mau dinikahi sama fulan, tapi mas kawinnya 100 gram emas. Dia bilang, juta bu? Berapa juta? Taruhlah 40 sampai 50 juta ya. Nah itu. Ini wanita Aceh katanya begitu. Jadi kita minta gitu. Dan di Arab itu nggak masalah. Orang-orang Arab ketika mau dilamar laki-laki, saya mau, tapi kemudian saya buatkan rumah itu sekian ukurannya. Gitu. Nanti rumah sertifikatnya saya minta atas nama saya. Saya belikan mobil tentunya seperti ini, nanti BPKB-nya milik saya. Ibu nggak pernah gitu kan? Luar biasa. Ibu-ibu itu ketika dilamar, ini yang samping sini ini, ketika dilamar ibu cuma dia kalau mau cuma mesem gitu kan? Betapa luar biasanya ibu-ibu. Tidak ada perasaannya macam-macam. Maka dikatakan oleh Dr. Nawir mengatakan khairun nisa fil alam an-nisa Indonesia. Sebaik-baik wanita di muka bumi adalah wanita Indonesia. Mungkin khususnya Jawa, jangan-jangan ya. Enggak pernah tanyakan, Mas gelem nih syaratnya begini, enggak kayaknya itu. Betul enggak Bu? Makanya kalau kemudian wanita yang kayak gini ada masalah kok dimarahi, kasihan Bapak, kasihan mereka. Membantu dalam pekerjaannya, ada masalah membantu, macam-macam luar biasa begini. Maka cintailah yang sebelah sini Bapak. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Tak boleh ibu gitu, tak boleh itu. Ini wanita yang dia itu
seperti itu gitu, seperti itu terhadap suaminya. Jadi ketika dikatakan bahwa wanita yang luar biasa seperti ini, mestinya kemudian kita menghargai mereka. Kemudian yang keempat, ini watak umumnya wanita kepada sulit berterima kasih kepada suami. Jadi kan mengatakan saya enggak, kok saya selalu berterima kasih enggak. Berarti jenengan tidak pada umumnya, termasuk orang luar biasa. Pada umumnya wanita itu sulit berterima kasih. Jadi kalau ada masalah itu dia terima kasih sedikit sekali, sedikit sekali. Terima kasih mas, selesai. Padahal laki-laki itu butuh banyak pujian. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena memang ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, kalau kemudian terjemahkan globalnya, wanita itu kalau diperlakukan baik, ini hadisnya, wanita itu kalau diperlakukan baik, meskipun kebaikannya itu sampai 1 abad dari suaminya, maka wanita itu akan mudah melupakan kebaikan suaminya ketika melakukan 1 kali kesalahan. Jadi jenengan baik-baik terus 1 kali kesalahan akan diingat-ingat sampai dunia bapak. Ini wanita ya. Makanya dikatakan wanita itu sulit berterima kasih. Jadi kan enggak ya bu, alhamdulillah. Sulit berterima kasih. Makanya kenapa ketika Rasulullah SAW beliau Isra Mi'raj, ketika ke langit, kemudian setelah turunnya dari langit menyampaikan orang yang paling banyak masuk ke dalam neraka adalah wanita. Wanita. Kenapa ya Rasulullah? Kok wanita? Wanita ini adalah dia orang yang tidak mudah untuk berterima kasih. Katanya kufur asyir. Dia itu kufur dari pemberian suaminya. Jadi kalau diberi itu mudah sekali tidak menerimanya. Ini pada umumnya loh Bu, ya. Ini Rasulullah mengatakan begitu. Wanita itu tidak menerima atas pemberian suaminya. Jadi ini kalau ibu-ibu misalnya ada di sini, justru ibu-ibu yang kemudian menjadi tulang punggungnya, nah ini bukan nggak masuk seperti itu. Nah ini adalah pada umumnya wanita itu karena suami itu punya kewajiban memberi nafkah istrinya. Kan kemudian ada jatah untuk istrinya kan, pada umumnya loh. Maka kemudian jatah ini dia merasa kok cuma seperti ini toh mas gitu. Ini kurang kalau saya belanjakan 1 bulan gitu. Nah nanti yang buat saya untuk jalan-jalan, untuk bensinnya, untuk buat kecantikan saya, untuk jilbabnya dan lain-lain, ini akan keluar kata-kata baik. Kemudian suaminya mengatakan sekian dek gitu misalnya. Nanti ketika diberi kadang-kadang kita menemukan seperti itu. Makanya dikatakan Rasulullah, ini wanita pada umumnya berikan kufur asyir, ingkar terhadap pemberian suami. Sekali lagi kalau jadikan nggak seperti itu bersyukurlah dengan nggak masuk. Karena Rasul mengatakan salah satu yang penyebab wanita banyak masuk ke dalam neraka adalah dia kufur, mengingkari, tidak ridha terhadap pemberian suaminya. Kemudian yang keempat, wanita adalah seorang yang egois pada haknya. Jadi wanita itu terhadap haknya itu egois. Haknya, misalnya masalah nafkah. Karena suami itu punya kewajiban nafkah, maka kemudian wanita itu dia memang punya hak untuk mendapatkannya. Jadi bapak, kalau jenengan itu misalnya setiap bulannya itu ada jatah hak untuk istrinya, memberi nafkah istrinya, jangan kaget nanti setiap bulannya itu akan ditagih. Jenengan tanpa sadar itu jenengan otomatis alarm ibu akan menanyakan, mas sudah jatuh bulannya mas gitu, sudah bulannya mas gitu. Jadi karena dia merasa haknya, meskipun kadang-kadang kewajibannya kadang-kadang tidak mesti ditunaikan, kadang-kadang pelayanannya kadang-kadang tidak sesuai dengan yang dia minta dari haknya, tapi ini memang kodrat wanita seperti itu. Dan ini memang karakter pada umumnya wanita. Makanya kalau kemudian misalnya suami gitu ya, misalnya suami dia sedekah gitu,
atas nama istrinya senang sekali. Tapi kalau kemudian suaminya kalau bisa dibantu sedekah gitu, itu saya mengatakan buat masa jauh gitu masih untuk menafkahi gitu kan. Nah, memang karakternya begitu. Dan inilah indahnya Islam. Kenapa begitu? Karena sampai dalam bab warisan sekalipun, ya sekalipun ini masalah warisan, Islam betul-betul memberi kejelasan. Kalaulah maaf seorang laki-laki itu meninggal dunia, maka istrinya itu masih mendapatkan warisan 25%. Jadi kalau suami laki-laki itu punya harta, meninggal, maka istrinya masih mendapatkan hak waris sampai 25%. Tetapi kalau istrinya meninggal dunia, seandainya istrinya itu punya kekayaan, suami tidak memiliki hak mendapatkan warisan. Ini harus dipahami gitu. Jadi kalau nanti ada, kan saya temukan ada di beberapa tempat ini terjadi cekcok ya, laki-laki karena istrinya meninggal dunia, maka dia menuntut ini milik istri saya, ini sudah menjadi saya, milik saya. Sama orang mertuanya jadi patuh karena dia nggak paham tentang agama. Agama Islam memberi kejelasan kalau wanita itu punya harta dan dia meninggal, maka suaminya tidak punya hak mendapatkan warisan dari istri. Ini harus dipahami para bapak ya, begitu. Kemudian yang berikutnya, ini saya sebutkan positifnya. Positifnya adalah wanita itu mudah memaafkan. Jadi para ibu-ibu, wanita itu mudah memaafkan. Saya memang kemudian menemukan beberapa kejadian yang di sekitar saya gitu ya, yang saya temukan. Meskipun tidak semuanya, ini wanita ini memang mudah memaafkan kepada suaminya. Kalau suaminya salah, bahkan seandainya ada, tidak semuanya ya, ada ketika suaminya itu salah berat sekalipun, wanita itu mudah memaafkan. Ada beberapa kejadian yang saya temukan, itu laki-laki itu dia sendiri. Dia kemudian ngomong sama istrinya, "Dik, saya minta maaf, Dik, saya tidak akan mengulangi lagi, Dik." Istrinya memaafkan. Ini kelebihannya wanita yang punya. Kemudian berikutnya laki-laki lagi melakukan yang sama. Istrinya juga memaafkan dia. Ini saya melihat ini pada dasarnya karakter umum pada wanita ini seperti itu, meskipun tidak semuanya seperti itu. Karena watak wanita itu adalah orang yang sangat pemaaf gitu. Kemudian yang keenam adalah wanita itu suka dimanja, suka dipuji. Ini bapak-bapak, ya istri jenengan ini sering-sering dipuji jenengan. Nah, kalau istri jenengan pakaiannya bagus gitu ya, sudah berdandan, pujilah istri jenengan. Lebih ayu nih kayak mau gede gitu kan? Dan ayu banget deh, istri akan bangga. Ibu-ibu udah di kayak gitu jangan mengatakan, "Mas jangan fitnah, busuk kayak gitu." Itu fitnah mas, gitu. Nggak usah begitu ya. Jenengan nikmati aja. Karena begitu cintanya suami kemudian jenengan kemudian mengatakan, "Subhanallah, istri saya cantik sekali," gitu kan? Nikmati aja. Ini pujian-pujian seorang suami. Itu. Maka ketika seorang suami sering memuji kepada istrinya, ini akan menambah ikatan kokohnya dalam sebuah rumah tangga. Jadi jangan mahal-mahal amat lah bapak. Ya, jangan amat memuji istrinya. Subhanallah, masakannya enak sekali ya bro. Meskipun batinnya Allah enak gitu kan? Jadi enak, tapi karena dia yang subhanallah, masakan istri itu luar biasa. Dan kita lihat contohnya, ya, contoh orang yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sirah kita menemukan Rasulullah itu kan istrinya, di antara istrinya itu yang ahli masak. Yang paling terkenal masaknya adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah itu wanita jago masak. Makanya kalau mendirikan rumah makan, brandnya adalah Ummu Salamah gitu. Ummu Salamah itu kalau masak luar biasa. Ketika ada Ummu Salamah masak, semua wanita yang memasak mesti akan ditinggalkan karena tahu masakan Ummu Salamah. Dan Aisyah radhiyallahu anha
itu beliau kalau masak yang tidak enak-enak amat, biasa banget itu. Makanya ketika Musalama masak, Aisyah itu cemburu, ini mesti masakan saya nggak akan dimakan ini. Ada sebuah kejadian, suatu hari ketika Aisyah itu sebagian dari pagi sampai siang mengadon roti ini akan aku berikan kepada suamiku Rasulullah. Rotinya istimewa, enak menurut versinya Aisyah, dia sebagian mengadon roti. Setelah rotinya jadi, maka kemudian Rasulullah SAW ketika itu beliau makan, dia memuji, meskipun jajannya yang tidak begitu amat enaknya. Ini contohnya Rasulullah. Yang menarik dari kisah ini adalah ketika Aisyah itu setelah selesai membuat adon roti, di atasnya roti itu ditaburi semacam gandum gitu ya, gandum. Tiba-tiba datanglah seorang wanita, istri Rasulullah namanya Saudah. Saudah itu istri Rasulullah yang paling tertua. Dia dengan Aisyah itu teman kental gitu. Ya, kan istri Rasulullah kan ada pertemanan yang kental dan tidaknya. Kalau ketika Saudah datang ke tempatnya Aisyah, maka kemudian masuk dan Aisyah melihat Saudah, dia merasakan makanannya enak. Dia sudah memberi makan kepada Rasulullah dan dicicipi Rasulullah enak, kata Rasulullah, karena menghormati Aisyah tadi. Maka kemudian Aisyah mengatakan, ya Saudah, baru saja saya masak roti nih, masakan nih, tolong dimakan gitu. Saudara tahu biasanya makanan Aisyah itu gak enak-enak amat gitu. Aisyah, maaf, saya masih lapar, masih kenyang nih, maaf gitu. Aisyah kemudian kecewa dia, mengatakan, ya Saudah, tolong dong cicipi sedikit saja masakanku. Saudah mengatakan, Aisyah maaf, saya lagi gak enak makan hari ini. Naik suaranya Aisyah, Saudah tolong cicipi sedikit saja. Saudah pun naik, Aisyah maaf, saya hari ini gak mau makan. Apa yang kita temukan? Orang kedua ini, maka Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengambil tepung-tepung itu kemudian dilemparkan ke wajahnya Saudah. Dilempar gitu. Dengan kayak gitu, parah ya gitu. Dilempar gitu. Nah, sampai wajahnya Saudah itu seperti apa? Vampir gitu ya, dilempar gitu. Ketika itu Rasulullah melihat Aisyah melempar tepung ke wajahnya Saudah, ada semacam sinyal dari Rasulullah kepada Saudah untuk membalasnya. Itu sinyal itu. Maka kemudian Saudah membalas Aisyah lemparan tepung tadi. Jadi kedua istri Rasulullah itu di ruangan tamu itu melempar tepung gitu. Ya, jadi kayak pendul gitu ya, keduanya saling melempar. Tapi tidak dalam keadaan marah. Mereka di hadapan Rasulullah itu enggak marah, tapi mereka bercanda, lempar-lemparan tepung kedua istri Rasulullah itu, sampai kemudian ada suara yang keras. Assalamualaikum. Ini kira-kira siapa suara ini? Umar bin Khattab. Kedua istri Rasulullah langsung kemudian masuk ke dalam ruangan di kamar. Umar masuk. Ketika masuk rumah Rasulullah, Umar melihat ruangan ini, masya Allah, ini kayak kamar besar ini. Bertaburan kesana kemari tepung gitu kan. Rasulullah cuma senyum-senyum. Kemudian Umar tanya, ya Rasulullah, ada apa ini kayak gini ruangannya? Bertebaran tepung-tepung gini. Kata Rasulullah, ya itu dua wanita tadi. Siapa? Aisyah dan Saudah. Apa yang mereka lakukan? Keduanya saling berlempar-lemparan tepung. Nah, kenapa begitu ya Rasulullah? Ya canda-canda saja. Mereka nggak takut sama aku? Enggak. Maka kemudian Umar bin Khattab dia memanggil dari balik pintu mengatakan, wahai Aisyah dan Saudah, kenapa kamu tidak takut kepada Rasulullah? Apa katanya? Enggak, kami enggak pernah takut kepada Rasulullah. Tapi ketika aku datang, kenapa kalian berlarian? Iya, karena aku menemui Rasulullah adalah orang yang sangat lembut terhadap istrinya, dan kamu adalah orang yang sangat kasar terhadap wanita.
Jadi kita bisa melihat bagaimana Rasulullah begitu pada istrinya, beliau memuji-muji gitu ya, memuji tentang keadaan istrinya, memuji tentang masakannya dan lain-lain. Ini kita temukan begitu. Kemudian berikutnya, wanita adalah orang yang suka dicumbui. Suka dicumbui. Maaf, ini tingkat tinggi ya. Nah, ini materi tingkat tinggi sekali. Saya punya materi ini di sebuah pelatihan itu, saya punya materi ini khusus suami istri yang sampai ke arah yang sangat dalam sekali ada materi, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini karena ada anak-anak yang berumur gitu, maka kemudian materi secara besarnya saja. Memang karakter wanita ini kayak gituan nggak begitu butuh. Bisa dipahami? Bisa dipahami itu? Ini bahasa tingkat tinggi. Nah, kalau paham ya? Dipahami ya? Tak masuk banget gitu. Wanita itu dengan kayak gituan, itu nggak begitu. Maksudnya ya apa ya? Ya begitu ya Bu ya. Wanita itu dengan suami ketika diajak begituan, ini nggak begitu banget. Apa? Itu memang kodratnya laki-laki, itu suka sakit sekali dengan begituan. Bisa dipahami? Apa? Maka kemudian Rasulullah mengajarkan untuk mencumbui istrinya. Bahkan Rasulullah memberi contoh seorang laki-laki menyuapi istrinya itu adalah berpahala. Ataupun seorang istri menyuapi istrinya berpahala, bukan karena sakit tapi karena sedang asik masuk, sedang mesra-mesraan, itu berpahala. Itu kata Rasulullah. Dan kenapa Islam mengetahui sampai dalam, dan Al-Quran menjelaskan bagaimana laki-laki kepada wanita, maka ini Rasulullah telah memberi kejelasan dengan jelas sekali. Jika kamu menginginkan kepada istrimu, mendatangi istrimu, maka janganlah kamu langsung melakukan perkara itu, maka cumbuilah istrinya. Ini begitu secara kesannya bedanya. Kemudian yang ke-8, wanita itu orang yang suka dilindungi. Jadi ini memang watak wanita adalah orang yang suka dilindungi. Sepakat ya? Ini wanita itu memang orang yang suka dilindungi. Terbukti adalah kita paling mencolok sekali adalah wanita itu ketika berada di dalam rumah sendirian, ini dia sering ketakutan. Betul ya? Ada suara kerak, gitu aja, pintunya seolah ada gerakan angin, langsung ada apa ya gitu kan? Ini memang wataknya perempuan. Makanya ketika Islam mengajarkan tentang memberi perlindungan kepada wanita, sampai ketika berjalan pun Islam memberi kejelasan bagaimana adab ketika berjalan dengan wanita atau laki-laki berjalan dengan istrinya. Islam memberi kejelasan mestinya seorang laki-laki ketika berjalan itu berada di depannya perempuan, bukan di belakangnya perempuan. Jadi ibu kalau jalan itu jangan di depan laki-laki ya. Nah, termasuk suami pun begitu, di belakangnya. Kalau di belakangnya mana? Gandul gitu ya. Nah, berpegangan itu aman insyaallah. Itu mendapat perlindungan. Jadi ini Islam begitu. Wanita itu adalah orang yang pantas untuk dilindungi. Kemudian yang ke-9 adalah wanita itu seorang yang suka ditraktir atau dibelanjakan. Jadi ibu-ibu, ini wanita, bapak ada dipahami, ini wataknya wanita adalah orang yang suka ditraktir atau dibelanjakan. Sepakat ibu-ibu? Jadi kalau begini bapak ibu, kalau suatu hari misalnya dengan bapak ini ya, Mas kita ke pasar, boleh ke pasar, mau belanja apa? Ini, sudah gitu kan? Ini, kemudian ini samunya nanti belanjanya seperti ini. Suami itu mendampingi ketika itu kemudian setelah selesai apa dia membutuhkan ini. Sudah nggak usah dikeluarkan duitnya ibu, bapak saja yang mengeluarkan duitnya. Senang nggak bu? Ini wataknya perempuan. Jadi kalau ibu-ibu seperti itu, nah ini mesti akan bertambah sayang suami. Makanya saya menemukan wanita itu kayaknya itu ketika ada masalah dengan suami, perang,
diajak jalan-jalan kemudian ditraktir, insya Allah cepat selesai. Ibu jangan begitu, maaf saya nggak pernah gitu. Tapi insya Allah ini naluri, karena ini fitrah gitu, ini fitrah. Dan ini psikologi Islam telah menyampaikan tentang perkara tersebut. Jadi ini faktanya pada umumnya mana begitu. Kalau dia marah sama suaminya, maka kemudian suami triknya salah satu cara diajak jalan-jalan. Kemudian mau apa kebutuhannya, ayo salah satu betul-betul. Karena memang watak dasarnya perempuan adalah pemaaf. Ya kan Bu? Itu watak dasarnya, harus disadari para bapak ini. Kemudian wanita adalah orang yang lambat dan lelet jika janjian. Wanita itu orang yang lambat dan lelet jika berjanjian. Setuju nggak Bu? Bapak setuju nggak? Makanya ketika bapak, suami, ketika mengajak bepergian istri, itu harus ada informasi dulu malam hari ini, besok kita mau jalan-jalan jam 8 sudah siap. Itu atau pagi hari sebelum subuh atau setelah subuh deh, nanti jam 8 kita mau pergi siap-siap. Kalau enggak, percayalah akan lama sekali. Dalam waktu pendek, ini ada informasi jam 7, jenengan langsung deh siap-siap kita mau pergi. Percayalah nanti akan jenengan nanti bisa kesabaran akan teruji. Wong ternyata semalaman saja, ini ibu-ibu, ini memang karakternya ibu-ibu ya. Itu semalam diajak deh, besok kita mau pergi kemana gitu ya, yang kita tuju. Itu semalam mikir, besok bajunya mau ganti apa ya? Biasa sudah pikirkan disiapkan, kaos kakinya disiapkan gitu kan, bajunya apa, kerudungnya ini kemarin saya pakai, nggak mau saya pakai lagi, gitu kan? Ini wanita, makanya kalau diajak dadak, jangan kaget kalau nanti lama sekali. Ini masih mendingan bapak, istri jenengan sudah mudah sekali, pakai jilbab gitu kan, bajunya besar. Coba kalau kita membayangkan zaman dulu, ketika nenek moyang kita pakai sanggul ya, sing macak itu lama banget gitu kan, sing apa jari itu sampai jedit kayak itu lama sekali. Percayalah jenengan nanti akan terus siksa parahnya. Ini bapak. Jadi ketika jenengan mau pergi, berilah waktu yang cukup kepada istrinya dan waktunya jelas. Jadi kita mau pergi, jam berapa mas? Jam 8. Nah gitu. Nah istri nanti sudah jam 7 sudah siap-siap insya Allah. Karena apa? Itu memang karakternya wanita itu lambat dan lelet ketika dia diajak seperti itu, jalan-jalan seperti itu. Ini pentingnya para bapak. Meskipun wanita ketika dia lelet dan lambat, itu dia pasti mesti sudah terperinci dengan baik apa yang dia lakukan terhadap apa yang dimaksud tersebut. Ini memang karakternya wanita. Kemudian yang ke-11, wanita adalah orang yang suka sesuatu yang terulang. Jadi wanita itu suka mengulang-ulang sebuah hal yang menurut dia itu indah. Ini pada umumnya loh Bu, jenengan nggak apa-apa. Misalnya gini, suatu hari jenengan ngajak istri itu jalan-jalan masuk ke rumah makan anu gitu. Nah dia akan melihat, Mas, makan aja di situ gitu. Itu sudah enak. Suami kadang-kadang nggak begitu, kita lain tempat lah gitu. Barangkali di tempatnya ada yang nuansa yang lainnya. Ini biasanya laki-laki begitu. Wanita enggak, dia nyaman dengan tempat itu, ya sudah nyaman seperti itu. Ini memang watak wanita, ya, dia seperti itu. Kemudian ke-12, wanita itu sulit meninggalkan masa lalunya. Jadi wanita itu adalah orang yang sulit meninggalkan masa lalunya. Jadi masa lalu itu akan diingat-ingat. Bahkan konon katanya, ini saya nggak tahu persisnya, kalau seorang suami itu dia mutasi pindah ke tempat satu dengan tempat yang lainnya, ini wanita itu sih mikir suwi banget nih. Misalnya suaminya kerja dari Jawa kemudian ke Sumatera, dari Jawa Kalimantan, misalnya ada begitu kan? Diajak suaminya, sudah ada rumah dinasnya, mikirnya Junang kono kita mau sopo ya, Junang kono seperti apa, barang-barang yang ada di rumah itu perabotan itu nanti bawanya gimana? Ini satu gaya sendiri itu perempuan. Laki-laki nggak begitu loh. Dan nanti kita angkut kita aja laki-laki. Nah perempuan nggak mikir banget nih. Begitu ya Bu ya? Itu wanita. Makanya kalau kita melihat Islam, ketika bicara tentang wanita itu sulit meninggalkan masa lalunya, itu sampai dikatakan ulama dan Rasul juga menyampaikan, jika kamu ingin menikah, nikahilah wanita yang masih perawan
dan hindarilah wanita janda. Kenapa? Kalau kamu tidak berbaik-baik kepada mereka, nanti dia akan mengenang masa lalu umatnya dengan suami yang dulu. Dia suamiku gak kayak gitu nih mas, gitu nanti keluar itu kata-kata itu. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah, dan ini dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Kita mengetahui namanya Asma radhiyallahu anha, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Asma ini adalah istri Zubair. Ketika Zubair meninggal dunia, itu kemudian seingat saya dinikahi oleh Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan meninggal dunia, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi berganti-ganti di kalangan sahabat itu. Nah, itu Asma. Pada waktu bersama Ali, kadang-kadang pernah Asma itu menceritakan tentang kebaikan suaminya di hadapan Ali bin Abi Thalib. Maka Ali kemudian memuji beliau, memuji Zubair ini. Karena itulah memang karakter wanita itu, dia adalah sulit meninggalkan masa lalunya. Baik masa lalu itu yang indah, apalagi masa lalu yang menyakitkan. Itu memang karakter wanita. Kemudian yang terakhir, yang ke-13 adalah wanita itu dia peka, mudah tersinggung. Jadi wanita itu mudah tersinggung, sedikit kemudian menjadi terendah dalam hatinya. Nah, laki-laki kadang-kadang ini jajannya yang dimaksud itu saya atau bukan, kan? Dan perempuan enggak begitu. Perempuan langsung mengatakan ini pasti saya yang dimaksud. Karena ini memang karakter aslinya perempuan. Ini tentang karakter wanita. Kemudian kita sudah jam 7 ya. Kita kan sahabat gitu. Mestinya kita juga menyampaikan bagaimana karakter laki-laki. Kayaknya enggak etis lah kalau kemudian kita akan berstrategi kemudian kita harus habiskan materinya. Karena ini juga jumlahnya 13 bagaimana karakter laki-laki yang harus dipahami oleh istrinya. Kalau tadi Bapak sudah sedikit punya gambaran tentang istri jenengan ya. Nah, nanti kapan-kapan kita sampaikan bagaimana. Enggak, ini ada pejabat katanya. Nah, nanti bagaimana seorang istri tahu bagaimana suaminya. Ya tunggu saja nih PR bagi ibu-ibu mudah-mudahan tahu. Oh ternyata suami saya nggak begitu banget. Atau ternyata suami saya seperti ini. Maka kemudian jenengan diingat-ingat agar kemudian jenengan bagaimana melayani suaminya. Kan adik TR yang jenengan kemudian makan. Saya itu yang paling prihatin. Bapak ibu saya itu paling prihatin. Kenapa? Saya ini satu-satunya pemberi materi yang dari lokal. Yang lainnya kan orang luar, jadi kan sudah apa betul dengan saya setiap hari ketemu saya, masuk materi kan jadi jeruk makan jeruk gitu kan. Makanya saya mudah-mudahan tidak begitu banget ya. Para ibu hormati, sebelum saya tutup, ini saya menyampaikan sebuah materi, sebuah hal yang menurut saya perlu kita sampaikan. Janganlah kita menganggap remeh terhadap kebaikan kita, terhadap amal soleh kita. Mungkin berbaik-baik kepada suami kita, berbaik-baik kepada istri kita, bahkan kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun jangan kemudian kita meremehkan amal yang mungkin kita menganggap sederhana. Saya teringat dengan kisahnya orang yang terkenal. Beliau bernama Imam Abu Daud. Imam Abu Daud itulah salah satu ulama hadis yang kita kenal, namanya misalnya di anak-anak hadis riwayat Imam Abu Daud. Ini cerita begini. Imam Abu Daud, beliau suatu hari ketika berjalan di perahu yang dengan rombongan orang banyak itu, pada waktu perahu itu sudah mulai ke tengah lautan, itu ada seorang yang berada di pinggir laut, satu orang saja di pinggir laut, itu dia bersin Bapak Ibu. Wahai gitu kan? Dia mengucapkan Alhamdulillah. Kalau kita mendengarkan mengucap, kalau dia kemudian membalas lagi menjawab lagi apa? Nah, ini orang tadi, dia yang ada di pinggiran pantai itu dia mengucapkan Alhamdulillah. Belum ada orang yang jawab. Maka kemudian Abu Daud yang melihat orang tadi, kemudian dia minta sama nahkoda supirnya, Pak supir perahu, buat tolong dipun pinggiran ke mriko. Ada apa? Ada sesuatu yang penting bagi saya. Apa pentingnya? Pokoknya penting sekali. Ini loh, saya ganti kerugian
bensinnya saya memberi 1 dinar wah, 1 dinar cuma 1 dirham emas. Yang mungkin kalau di saya nggak tahu persis, mungkin antara 70 sampai 100 ribu rupiah. Ini ganti bensinnya, tolong dirapatkan kembali ke tengah dan ke pinggiran pantai ini atau laut ini. Kemudian perahunya membela ke pinggiran pantai mendekati orang tadi. Apa yang dilakukan oleh Abu Daud? Dia mengatakan, yarhamukallah. Sampun Pak supir, monggo kita memperbaiki kebarukan. Sebenarnya enggak? Jadi kan nggak pernah bayangkan ya, makanya jangan meremehkan sesuatu yang kita anggap sederhana. Itu sampai begitu Abu Daud. Kemudian seluruh penumpang kaget. Ya Imam Abu Daud, kenapa jadikan hanya ingin mengucapkan yarhamukallah kemudian membayar 1 dirham emas, kemudian minta ke pinggiran pantai? Karena mengatakan saya ingin mendapatkan doa dari orang tadi. Sampai kita temukan di kapal itu mereka bermalam, karena perjalanan jauh mereka bermalam. Seluruh penumpang kapal itu semuanya bermimpi kecuali Abu Daud. Seluruh penumpang kapal itu mimpi kecuali Abu Daud. Mimpinya apa? Mimpi sama. Mimpinya sama. Apa mimpinya? Ketika mereka pagi bangun mengatakan, tadi malam saya mimpi begini, yang lainnya begitu. Saya juga. Kemudian mereka mengatakan, kami semuanya bermimpi tadi malam, mimpinya sama. Dan mimpinya apa? Mimpinya tadi malam ketika tidur kami mendengarkan suara dari langit. Suara itu mengatakan bahwa Abu Daud telah membeli surga dengan 1 dirham. 1 dirham. Jadi menunjukkan kemuliaan ucapan ya Rabbullah. Makanya kalau ada wahai itu ada alhamdulillah jenengan ya Rabbullah 5 kali. Gak usah bosan-bosan lah gitu ya. Ya Rabbullah. Oh coba ini ya gitu kan. Nah dia sedang mensucikan Allah ya. Alhamdulillah gitu. Nah, tadi tak jamak banyak 1 kali aja, tete itu enggak. Kita banyak begitu. Saya tertarik dengan salah seorang ustaz yang kebetulan beliau berkunjung ke Palestina. Ke Palestina membawa donasi. Jadi kan kita sering ada namanya donasi penggalangan dana untuk Palestina gitu kan. Sering kan itu dulu ada yang kita sampaikan ke wali murid ya. Nah, ustaz ini beliau ke Palestina. Ketika Ibrahim mendapatkan jamuan duduk bareng bersama Ismail Haniyah, salah satu perdana menteri dulu di Palestina, adalah termasuk pimpinan Hamas di situ, diajak duduk bareng. Ketika duduk bareng, diajak makan bareng. Apa yang ditemukan? Ismail Haniyah ketika duduk sama Ustadz ini itu bertanya, "Hai Pak Haru, gimana kabarmu?" Jawabnya gimana? Alhamdulillah, gitu kan? Hai Pak Haru, alhamdulillah. Ini Ismail Haniyah ketika mengucapkan kaifa sambil makan itu, kata beliau, itu saya hitung lebih dari 15 kali kata-kata kaifa. Aku jawab alhamdulillah. Dengan kaifa itu maaf dengan pripun kabare, alhamdulillah saya. Kalau Allah pripun kabare, alhamdulillah saya. Kalau Allah dengan terus kan kira terpisah gitu. Itulah Ismail Haniyah, beliau mengangkat kaifalu. Tadi Ustaz mengatakan alhamdulillah terus itu. Gak ada rasa itu bosan yang dilakukan Ismail Haniyah. Kenapa? Ini teman mengatakan, Ustaz mengatakan, memang karakternya orang-orang Palestina, mereka itu suka menyebut-nyebut asma Allah meskipun dalam keadaan makan sekalipun. Jadi kan bertanya dalam keadaan untuk mengingat Allah. Jadi ibu nggak usah iman-iman bahwa Rasulullah menyebut asma Allah Subhanahu Wa Taala meskipun makan pun sampai kemudian diucapkan seperti itu. Itu yang sampaikan yang Pak Ibu ini tadi materinya iklan, mudah-mudahan menjadi amalan kita. Jangan merendahkan amalan yang kita mungkin sepele gitu ya, tapi bisa